saya juga yang saya hormati dan rekan-rekan serta mungkin ada beberapa adik kelas yang saya cintai. Jadi pagi ini sungguh luar biasa. Pertama-tama itu saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya ke Jogja. Saya merasa sangat bersyukur dan sebenarnya seharusnya saya yang yang nyamperin jadi tapi saya diberi kehormatan untuk menerima rombongan dari Diponegoro Entrepreneur Community ini semua. Pertama-tama saat itu saya ucapkan selamat datang di Jogja, welcome home, karena ini namanya pulang. Jadi kalau ke Jogja lain kali mas-mas dan mbak-mbak serta adik-adik semua jangan tinggal di hotel, pulang saja. Promosi sedikit kan? Boleh ya masukin ya? Siap? XL. Kekel. Jadi ini mohon maaf ini tidak hanya Pak Soto yang kaget. Saya juga hanya diberi waktu 5 menit untuk jadi kan tadi dari rumah 5 menit mesti bicara apa ya kira-kira? Saya perkenalan biasanya 1 menit ya. Nama saya Wawan, Pak Wawan. Kalau dipanggilnya biasanya Wawan Galbo. Padahal nama asli saya Dwi Kurniawan yang tertulis di ijazah yang ditandatangani oleh almarhum Profesor Eko Budiarjo. Saya tercatat sebagai alumni lulus ya Mas ya, bukan nggak lulus ya. Mahasiswa arsitektur angkatan 87. Nah, lulusnya nggak usah ditanya tahun berapa, malu-maluin. Dulu belum ada waktu, belum ada off time. Saya ganti kalau waktu 3-4 rektor Pak. Saya lulus selama 14 semester baru lulus. Tapi ternyata memang itu bukan sebuah benchmark, bukan sebuah ukuran kalau menurut saya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita merespon terhadap apa yang belajar itu tidak hanya di bangku kuliah, tapi bisa di mana saja. Dan memang bangku kuliah, bangku SMA itu sangat penting sebagai dasar. Tapi bagaimana kita mengembangkan atas mendapatkan itu jauh. Kemudian ini saya rasa saat yang tepat ya untuk teman-teman yang membranding dirinya sebagai entrepreneur. Ini saat yang tepat sekali untuk melakukan sebuah kegiatan round trip Central Java Brand. Tagline aja, collaborate with people you can learn. Itu menurut saya ini sangat relevan waktunya karena saya melihat bahwa saat ini adalah saat-saat yang ada banyak istilah sebenarnya renormalisasi. Saya tadi banyak juga ngobrol dengan Mas Joko itu saatnya kita untuk mulai lagi berbuat sesuatu sesuai dengan bidang kita. Jadi kalau teman-teman itu membranding dirinya sebagai entrepreneur ya saatnya kita untuk memulai apa yang kita bisa dengan mengkolaborasikan kepada sesama. Karena dengan berkolaborasi itu menurut saya putaran putaran ekonominya ini akan jauh lebih besar daripada kita sendiri. Ini saya alami sendiri di sini bahwa kalau saya kan sekarang ini di sektor real ya, di sektor real tadinya itu di bidang developer, kemudian saya membangun ini cukup nggak waktunya gitu sih, 5 menit. Nggak enak ya, bayarannya jadi kurang nanti.
kurang ini. Jadi saya membangun properti ini itu dimulai dari tahun 2015. Groundbreakingnya 2015, tapi mulai jualan 2014. Kemudian pada waktu itu saya bodoh aja. Saya belum pernah membangun high rise building. Jadi sebelumnya memang di Jakarta saya berpartner dengan beberapa nama besar yang saya anggap sebagai mentor saya. Saya sebutkan bisa salah satunya adalah Pak Franky Cahyadikarta, foundernya Alila. Saya berpartner juga dengan Pak almarhum Pak Ahin Sudirman Sweet. Kemudian ada beberapa nama lain. Dari situ saya belajar, kemudian saya memberanikan diri untuk saya harus melakukan sukses sebagai petani. Saya memilih ini. Tadinya pilihannya adalah Semarang atau Jogja. Bahkan Semarang itu izinnya lebih, kita punya land bank juga di Semarang, izinnya lebih dulu, tapi nggak tahu somehow last minute kita pindah ke Jogja. Itu 2015, kemudian 2015 groundbreaking, saya kebut terus. 2017 kita sudah mulai handover, kemudian jualan sih mulai dari 2014. 2019 saya mulai berpikir bangunannya kok bagus ya, bangunannya kok sesuai dengan konsep yang saya inginkan. Perkembangan kota Jogja itu fortunately juga ke arah sini. Jadi jalan di depan ini salah satu jalan yang paling hype kalau anak-anak sekarang. 24 jam ini ramai. Jadi kalau Bapak Ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian itu jalan Kaliurang ini keluar jam berapapun itu pasti ada orang jual makanan, orang tidak pernah sepi. 24 jam. Sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi sudah ada yang jualan sarapan. Terus begitu sampai siang juga begitu. Nah, dari situ 2019 saya berpikir untuk stop penjualan. Waktu itu sudah laku, ini 300 unit totalnya. Gedung ini 300 unit, kita sudah jualan, sudah laku 200. Nah, 2019 itu kita memutuskan untuk stop penjualan. Saya memutuskan, waktu itu saya ditentang oleh seluruh staf saya, seluruh manajer dan direksi saya. Karena dari hampir 50 staf yang di kantor developer, tidak satu pun yang punya background hospitality. Tidak ada satu pun yang punya dasar pendidikan perhotelan. Tapi saya yakin bahwa atas dasar yang tadi, dua hal yang tadi itu sepertinya bagus. Kalau dijual semua mungkin kita dapat duit, tapi juga nggak berani bangun. 2019 kan makroekonominya juga lagi kurang bagus ya. Jadi kita juga melihat bahwa properti pada saat itu jadi kurang bagus. Kita akhirnya saya berpikir kita harus berbuat sesuatu yang berbeda ini. Ilmu itu bisa didapat sambil jalan. Saya kan orangnya rada nekat memang. Jadi kita pokoknya nekat, kita bikin ini nggak usah pakai brand yang lain, kita bikin brand sendiri. Nah, disitulah dari 2019 akhir itu kita mulai lahirlah Pulang. Kenapa dinamain Pulang? Karena kita pengen semua tamu-tamu hotel, Pulang itu hotelnya. Kalau Utara di ikon itu apartemennya. Jadi itu yang strata title. Kenapa dinamain Utara? Karena waktu itu saya pengen bikin satu brand, satu produk yang premium, yang selalu di atas. Kalau kita ngelihat peta, Utara itu selalu di atas. Kalau Utara itu di samping, itu petanya salah. Kalau utaranya di bawah, itu kebalik petanya. Nah, Utara itu untuk membedakan dengan arah mata angin, T-nya kita bikin double. Itu cerita tentang Utara di ikon brand untuk apartemen yang kita jual, yang kita anggap sudah selesai. Bukan selesai, kalau Utara di ikonnya sudah selesai. Brand umbrellanya ini sudah jadilah brandnya, alhamdulillah. Nah, lahirlah tahun 2019 akhir itu brand Pulang.
sebagai subsidiary brandnya Utara. Makanya namanya Pulang ke Utara. Kenapa pulang? Karena tadi kita pengen semua tamu itu kalau menginap di tempat kita tidak seperti menginap di hotel, tapi kalau pulang kemana? Ke rumah. Pulang ke rumah. Jadi kan nggak tahu kalau Pak Mas Sugeng pulangnya kemana nih? Ya. Nah, kita pengen semua tamu hotel itu pulang serasa di rumah. Makanya pendekatannya pun slightly berbeda dengan hotel-hotel yang lain. Hotel yang lain mungkin seperti Hyatt, itu kan berbeda lah. Tapi kalau kita pengennya semua tamu itu berasa di rumah. Itu cerita tentang Pulang ke Utara. Nah, balik lagi relevansitas terhadap situasi sekarang ini menurut saya pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa saat-saat yang kita mengalami pandemi dari 2019 akhir kita buka, kemudian Maret 2020 kita baru hot-hotnya itu dengan 22 kamar waktu itu terpaksa kita tutup selama 2,5 bulan. Itu satu situasi, satu cobaan yang menurut saya tidak hanya saya jadi semua teman-teman yang bergerak di bidang apapun ya, tidak hanya dunia usaha, itu pasti mengalami satu perubahan yang kurang mengenakan. Tapi dari situ saya belajar bahwa orang atau institusi atau apapun yang mampu bertahan itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Jadi kalau kata kuncinya adalah agility. Jadi kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan itu menurut saya saat ini juga tetap sangat relevan dan perlu sebagai seorang entrepreneur itu untuk selalu kita latih. Jadi pandemi itu mengajarkan kita banyak hal, termasuk menjadikan mungkin kita jadi seakan-akan lebih wise. Padahal sebenarnya juga sama aja ya maksudnya. Seakan-akan jadi lebih bijaksana, lebih sabar. Padahal sebenarnya di sini juga pot-potan. Tapi apapun itu, saat ini adalah saatnya kita untuk, saya sangat setuju dengan tagline-nya, collaborate. Kita saatnya untuk berkolaborasi untuk membuat perubahan renormalisasi ini semakin cepat, kemudian semakin banyak membawa dampak. Itu kan tidak bisa dilakukan di satu sektor saja, tapi begitu sektor yang satu mulai bergerak didukung oleh sektor yang lain. Kalau itu di dalam satu pace, dalam satu irama, dalam satu harmoni, itu saya pikir itu akan menjadikan masyarakat ini semakin cepat untuk menuju ke kebaikan, menuju ke kesejahteraan yang kita inginkan bersama. Jadi saya kira itu dari saya, cukup ya Mbak. Jadi saya kira cukup demikian dari saya. Kata-kata penutup Mas. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam sambutan kami, di dalam fasilitas yang kami sediakan itu masih banyak kurangnya, karena ini adalah betul-betul kita brand hotel yang independen. Kita tidak berkaitan dengan chain hotel manapun, dan awalnya tidak ada satupun dari kita itu yang mempunyai background hotelier. Jadi saya adalah hotelier by chance, bukan by chance, by choice, tapi ya by kodrat, by nasib.
Tapi menjalaninya dengan senang hati. Dari situ itu juga salah satu modal sebenarnya kalau kita do what you love what you do. Itu juga menurut saya juga sangat penting untuk kita lakukan sebagai seorang entrepreneur. Saya kira cukup sambutan dari saya. Apabila banyak kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti apabila mas-mas, mbak-mbak ini ingin melanjutkan perjalanan, saya ucapkan selamat jalan. Mohon maaf saya belum bisa join karena hari ini saya ada acara ke luar kota. Saya ingin ke Pontianak nanti sore, jadi saya sudah ada janji. Jadi next time saya sudah bicara panjang lebar tadi dengan Mas Joko bahwa saya siap untuk bergabung, saya siap untuk membantu apa yang saya bisa. Jadi saya sangat mendukung karena apa sih sebenarnya tadi barusan terakhir adalah apa sih sebenarnya kita itu dilahirkan di dunia ini, tujuannya apa sih? Apa kon golek duit tok? Apa kon gawe hotel tok? Kan ya enggak. Ini saatnya untuk time to share, untuk berbagi, untuk ini kan teman-teman, rekan-rekan, adik-adik terutama, dan juga sivitas akademika kita, adik-adik mahasiswa nantinya. Anytime Mas Joko nanti kalau kami saya akan siap. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas